Halo pemirsa Cipta Kreasi TV. Kali ini kita kedatangan tamu Ibu psikolog, Ibu Herlina. Lebih baik kita langsung tanya aja ya kepada Bu Herlina, latar belakangnya sebagai psikolog atau apapun kegiatannya bisa diceritakan kepada pemirsa yang mungkin belum tahu. Bagi yang sudah tahu, ya itu bagus gitu. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Ta. Pemirsa, kesempatan hari ini, siang ini, saya sebelumnya memperkenalkan diri ya. Kalau misalnya nggak kenal, ya kita nggak sayang nih, bahwa sehari-hari saya berpraktek di Cibubur, di mana saya concern di bidang psikologi, khususnya konseling, hipnoterapi, asesmen, semua turunan yang berkaitan sama aspek psikologi, di mana pasien-pasien yang berdatangan langsung ataupun tidak langsung, misalnya saya bekerja sama dengan sebuah lembaga, itu juga tidak menutup kemungkinan ranah pendidikan maupun industri dalam garapan atau peminatan yang saya lakukan, seperti itu. Pemirsa, kita tuh mau membahas tentang, mungkin ada pemirsa juga yang sama lah ya, mungkin dengan yang akan kita bahas. Jadi seperti misalnya Ibu Lina ini kan bekerja, atau ada pemirsa juga yang bekerja, mungkin yang menghadapi suatu masalah di kantor atau klien yang bermasalah, itu otomatis kan ada terbawa terhadap kita sebagai pribadi, tentunya terbawa ya. Terus sudah gitu, nah bagaimana mengatasinya? Kita di rumah itu harusnya kita bisa netral, kondisi yang ada di kantor itu tidak terbawa, atau misalnya lebih disimpan di kantor deh yang masalah itu gitu, jadi tidak terbawa. Tapi karena rata-rata sih kebanyakan orang-orang yang menerima kasus-kasus permasalahan atau itu, dia tidak sadar membawa hal itu ke rumah, dia nggak sadar gitu. Jadi ada tiba-tiba dia marah-marah, tiba-tiba dia diem aja kayak gitu, mungkin ada ya pemirsa juga mungkin seperti itu, atau Bu Lina juga mungkin ada. Nah, kita pengen tanya nih, Bu Lina kan banyak banget orang-orang yang konsultasi ke Bu Lina, banyak permasalahan, dan itu pasti terekam, ya kan, terekam. Dan itu cara Ibu Lina untuk menetralisir begitu sampai di rumah. Saya sebagai ibu rumah tangga lagi, dan saya tidak membawa masalah itu. Kalaupun ada, itu cuman kita sebagai bahan diskusi, sebagai pelajaran, sebagai itu. Nabi bagaimana bisa seperti itu gitu, maksudnya kita jadi damai di rumah, nggak kebawa permasalahan itu gitu. Ya. Oke, terima kasih. Artinya saya melihat begini, bukan banyaklah di luar sana, kita kadang-kadang sangat sulit gitu ya untuk menanggalkan baju kita, profesi kita, atau pekerjaan kita yang dari kantor karena masih ada yang belum tuntas. Ini banyak kan yang terjadi di masyarakat, bahwa gimana ya mau lanjutinnya lagi, tapi di situ dimintalah kesepakatan bersama gitu ya dari pihak antara pasangan kita ini, kalau udah sampai rumah tanggalkan itu semua, ini komitmen gitu. Kenapa? Ini penting, sehingga gitu loh, aturan yang di rumah itu udah masuk ke ranahnya pembahasan keluarga, ada pasangan, ada anak, ada support system yang lain ya, yang ada di sekitar rumah, misalnya ada ART atau ada ibu, ada mertua dan sebagainya, itu kan membutuhkan perhatian tersendiri yang nggak bisa akhirnya kita bawa pekerjaan di rumah, akan mengganggu. Belum stresnya kita, belum bagaimana kita deadline-nya. Nah itu kan membuat sesuatu jadi complicated lah bahasanya. Nah kalau kita bicara udah sampai ranahnya kita profesional, sudah mampu memisahkan waktu, pikiran, dan semua effort kita itu dikelompokkan, udah itu ditanggalkan. Apapun itu judulnya, kesepakatan itu harus dibangun. Ya, udah dibangun, diterapkan. Nah bagaimana penerapannya kalau implementasinya ke diri saya? Wah, kan secara tidak sadar kata Bu Ita bahwa ibu punya case, terus akhirnya kan kepikiran juga. Betul, itu nggak bisa dipungkiri, saya kepikiran. Misalnya kalau sehari-hari saya gini, oh saya pending dulu nih, sekarang saya pulang sore ke rumah, terus oh ada yang namanya maghrib, terus makan malam. Nah itu kan ada dialog nih yang saya ciptakan di rumah. Nah itu apa? Saya udah meninggalkan itu semua, nanti akan kepikiran oleh saya itu
Kasus saya itu ketika menjelang saya tidur. Aduh, tadi itu begini. Saya sering melakukan yang namanya evaluasi. Balik lagi nih, tadi aku melakukan 1 hari ini, penanganannya pas nggak? Udah bener nggak ya aku meramu atau mencari akar masalah dari persoalan yang aku hadapi. Ada pasien saya misalnya, terus setelah ini saya harus melakukan upaya apa ya, tadi sudah selesai, besok saya akan mengamati treatment yang saya berikan efektif kah. Nah itu harus ada evaluasi. Sama ke anak atau ke pasangan pun, saya barusan bertindak apa ya ke anak saya, itu harus saya membiasakan diri saya melakukan introspeksi juga, baik di pekerjaan dan itu menjelang saya tidur. Terus akhirnya kan ke bawah nih, keganggu nih. Oh, saya merilis bahwa sampai jam segini saya sudahi. Gitu. Ada waktu setelah makan, udah interaksi sama keluarga, udah kita udah masuk ke kamar istirahat, saya mengulik kembali. Oh, ini ada yang belum tuntas, ya aku mau evaluasi nih. Nah, saya kasih durasi. Oh, sampai jam 10. Terus misalnya kadang nih pernah nggak bisa tidur, kebawa kepikiran, saya serahin. Oh, semua persoalan hidup saya, ini kan polemik ya, jadi persoalan anak, pasangan, pekerjaan, pasien ini kan nggak hanya satu. Terus jadi bahan pikiran buat saya, itu kan akan mengganggu istirahat saya. Sementara besok harus prima lagi, gimana caranya? Oh, saya sudahi. Saya bilang ke diri saya punya di atas gitu loh, apapun itu persoalan hidup saya, dari pekerjaan, dalam rumah tangga, ada pasangan dan anak dididik, gak akan lepas sepanjang masa ini, saya serahkan ke atas. Itu akan membuat saya lega, tenang dan sebagainya, dan akhirnya saya juga menerapkan intervensi ke diri saya. Misalnya saya memberikan ini treatment ke pasien, bagaimana pendekatan yang akan dia lakukan ketika selesai pekerjaan dia 1 hari. Itu harus ada yang namanya treatmentnya, supaya kita juga tenang, mau tidur. Yang buat kita nggak tidur itu apa? Gangguan pikiran. Nah, itu kalau berkecamuk harus dilakukan treatment apa? Nah, salah satunya relaksasi, meditasi. Itu saya terapkan diri saya, bahwa oh ya, pola bagaimana dengan cara pengaturan pernafasan, ada yang namanya pola yang saya pernah berikan, tempo hari pernah kita bahas, saya terapkan ke diri saya. Tarik nafas saya 478 itu supaya saya tenang, terus mindfulness, bagaimana saya fokus bahwa saat ini saya mau tidur, saya mau istirahat, saya berusaha, ada kan teknik mindfulness, bagaimana saya bisa fokus 3 objek sekitar saya. Di situ saya sangat mendengarkan bunyi AC. Di situ saya masih mendengarkan kadang-kadang suara jangkrik. Rumah saya cukup masih alamnya terasa gitu ya. Oh, kedengaran suara jangkrik atau suara hujan. Tiga suara yang saya seleksi di situ. Untuk saya fokus, di mana itu akan mempengaruhi konsentrasi saya ke situ. Nah, setelah itu saya relax, saya tidur. Gitu. Itu upaya yang saya lakukan supaya melepaskan semua rutinitas yang saya jalani dalam 1 hari, lebih kurang seperti itu. Nanti bisa dicontohkan Bu, rilis meditasi atau nafasnya seperti apa gitu, bisa dicontohkan misalnya nanti. Bisa. Terus nah mudah-mudahan juga pemirsa buat yang mungkin ya tidak menyadari dia sampai ke rumah itu sebenarnya membawa persoalan-persoalan itu sampai ke rumah yang dia tidak sadari. Bagi pemirsa yang mendengarkan ini mudah-mudahan tahu bahwa ada batasan-batasannya, menyadari bahwa itu harus ada batasannya, terus harus rilis dengan pada saat tidur ya, harus rilis gitu. Kalau ketika pasangan kita nggak menyadari karena saking loadnya tinggi gitu kan, di rumah kayak saya nih dengan pasangan udah tinggal berdua, anak nggak ada. Saya kadang begini, nggak ngeganggu loh, gue cuma berdua gitu kan bahasanya ya. Tapi ini peran kita nih, suami saya misalnya, dia juga harus bisa memberikan kode, karena kita udah kesepakatan jangan bawa dong ke rumah. Nah, dia kasih kode dengan apapun caranya, kita udah kenal pasangan kita, jangan ngebahas itu, saya mau ngebahas yang lain. Kalau dia nggak paham, kasih kode, saya yang mulai atau beliau yang mulai mengingatkan saya. Kita nggak masuk ke ranah itu pembahasannya. Ya berarti jadi berkomunikasi lah ya. Iya, artinya salah satu tuh harus ada yang mengingatkan, karena yang berperan di situ kadang-kadang lupa asli. Terus kita komitmen aja dengan pasangan.
kayaknya kita udah pernah lah sepakat untuk tidak membahas ini ke rumah gitu loh. Banyak persoalan juga yang harus kita bahas di rumah. Iya Itu benar. sebuah konsekuensi. Apa sih ngadepin pembantu, ngadepin anak, tetangga, nah itu banyak. Artinya kan udah ganti tema gitu. Iya kadang kan, nah itu kalau yang tidak berkomunikasi itu kadang kita nggak sadar ke bawah gitu kan. Betul. Terus kita udah kasih kode, oh akhirnya berantem, akhirnya jadi gue heboh rumah. Nah, maksudnya Betul. kita harus sadar diri gitu kan. Terus sudah gitu juga harus punya komunikasi yang baik dengan pasangan untuk ngasih kode bahwa jangan dibawa ke rumah, jangan dibahas ke Lanjut ke rumah. lebih lanjut karena kan itu juga efeknya tidak baik ya untuk rumah tangga. Betul. Yang menarik gini pemirsa, artinya kita harus kreatif dengan pasangan. Misalnya ada memunculkan ide-ide apa nih yang harus kita bahas. Kan gue nggak mau bahas nih di rumah persoalan di kantor, tapi ternyata pasangan tertarik, dia mengulik tadi gimana, misalnya dapat pengalaman apa, berbagi ketika dia minta itu dibuka. Loh, itu menjadi bahan diskusi akhirnya. kalau Bahan diskusi misalnya- akhirnya bisa apa nih pencegahan yang kita lakukan karena kita juga punya keturunan, punya Ya, anak. betul. Misalnya pasien saya remaja, nih kita masih punya anak juga yang masih di fase itu gitu loh. Nah preventifnya apa? Itu feedback itu bisa memberikan Ya lebih kebaikan positif, positifnya. Gitu. Nah kadang nih ada yang orang juga yang tipenya tidak komunikatif gitu. Maksudnya banyak. males ngomong. Iya, ada Iya pasien kan? saya juga gitu. Iya, termasuk Pasangan saya juga oh, orang gitu. yang tipe untuk males banget untuk membahas. Karena saya lebih baik diem, kayaknya lebih adem, nggak denger kayak gitu atau nah itu menghadapnya seperti itu gimana? Karena kita tidak komunikatif. Gitu. Artinya kan ketika udah berumah tangga, Iya. kita harus ketemu di tengah. Oke, kita udah nggak bisa ngedepanin ego. Ini gue begini, Iya. dia juga pasti loh, kok pasanganku diem aja? Gue punya pasien Iya, tuh, bener. gila ya sementara istrinya talkative, suaminya yang pendiam. Males lah ngebahas apa sih? Udahlah dipraktekin aja gitu. Tapi kan nggak sebegitu juga ya. Iya. Kan gue gue punya pasangan gak sih? Nah bahasa protesnya si istri gitu, gue punya pasangan gak sih kalau diem aja? Kan gue butuh nih pendapat kamu, minimal interaksi itu gitu loh. Nah kan jadi gimana? Dua-duanya harus punya frame yang sama bahwa kita harus ketemu di tengah. Yang satu nurunin, yang satu naikin. Yang pendiam naikin dong ketemu di tengah. Yang talkative ini turunin sehingga nggak terlalu over di mata pasangan gitu loh. Terlalu agresif lah. Dia juga harus bisa ngimbangin pasangannya yang kategori pendiam, introvert dan sebagainya. Ya nggak mungkin lah juga kan. Kalau akhirnya diem-dieman di sini nyalurinnya kemana nih, ke tembok kan nggak lucu. Yang ada dia frustasi, gue gemes, gue tembokku dipukulin. Itu kejadian. Akhirnya dia apa teriak-teriak loh. Begitu. Dia teriak-teriak, bagaimana sih ini pasanganku pulang tidur asik, lihat TV, dia interaksinya ke media atau ke handphone. Teriak, istrinya teriak gitu loh. Gimana nih, gue butuh gitu loh. Iya. Nah itu harus ketemu kesepakatannya. Nggak gitulah Pak gitu. Gue tuh punya di rumah merilis semua pekerjaan di kantor yang penat, gue di rumah tuh bisa ngapain itu buatlah kesepakatan Iya, gitu. iya, betul. Mudah-mudahan para pasangan-pasangan itu juga bisa berkomunikasi ya. Seperti saya contohnya, semoga pasangan saya pun bisa mendengarkan, kita bisa Kayak saya juga nih Iya. pada posisi pasangan saya talkative gitu ya, apapun dibahas gitu ya, nggak ditanya pun cerita. Nah, saya ngimbangin gini nih, aduh temanya nggak menarik gitu kan, kan temanya nggak menarik kan, artinya kan nggak gue banget gitu loh. Tapi saya mengedepankan tadi, oh iya ya, frame saya nggak bisa ego gue gitu, yang saya kedepanin. Gimana nih? Dia saya arahkan, karena dia talkative, saya arahkan dengan yang berkonten. Nih, saya ngangkat tema, saya ingin feedback dari dia, tersalurkan kemampuan dia berbicara, gitu. Nanti di sini saya yang kontrolnya gitu. Oh ini nggak usah lebaran, terlalu luas. Kita on the track lagi begitu. Dinamikanya begitu. Jadi tersalurkan. Saya juga merasa juga oh ada nih bahan diskusi. Tapi saya nggak punya ekspektasi yang terlalu jauh misalnya, karena ini ranah saya yang belum tentu mungkin dia menguasai itu gitu loh. Sama yang penting kan ada interaksi nih. Temanya itu dulu lah. Nggak yang satu merasa
dengan diam adalah solusi buat ibu, yang penting gue terapkan saja tanpa harus banyak bicara. Sementara si bapak kan merasa nih, apa sih bini gue nih diem aja ya, gue tuh butuh ada lawan bicara gitu. Nah gimana ibu juga ketemu di tengah, naikkan gitu loh, bagaimana bisa ngimbangin dia supaya dia tersalurkan. Begitu saya kasih solusi terhadap pasien saya yang tadi kebalik ya posisinya ibunya. Ketemulah akhirnya pengimbangan itu, sehingga si pasangan juga tahu bahwa pasangan gue tuh maunya begini dong gitu loh, enak kan, asik aja lah. Nah itu sekarang ibu bisa contohin nggak cara rilisnya tadi itu ya, maksudnya dengan nafas, dengan meditasi, misalnya sedikit aja, bagaimana caranya kalau misalnya dengan nafas atau meditasi? Iya, oke, kayak misalnya gini, saya udah masuk kamar nih dengan pasangan mungkin nggak langsung tidur, dia nonton dulu. Saya buat kesepakatan, contoh gampangnya, kebiasaan kita kan beda-beda ya. Suami saya itu, jadi nggak apa-apa ya, case-nya balik ke saya dulu. TV itu kayak dongeng buat dia, ya kan? Dia harus dengar TV atau apapun di handphonenya, jadi kayak dia lagi ceritain Nana Bobo gitu kan. Iya. Sementara saya nggak bisa denger tuh, noise banget gitu kan. Jadi gimana caranya? Kasih batasan waktu. Terus kalau kamu masih belum bisa tidur juga, volumenya kecilin atau kamu pakai headphone. Nah terus misalnya dia udah tidur duluan, sementara saya kan ini tadi merilis ya pekerjaan pada saat itu, aduh gue kepikiran nih, ini belum, ini besok ini. Udah saya tarik nafas dengan cara 478 ya. Saya ketahui bahwa itu akan melancarkan ya bahasanya, itu akan menjadi rileks peredaran darah, lebih teratur nafas kita, ritmenya itu buat kita lebih santai dan kita akhirnya bisa melepaskan yang tadi, dan akhirnya pose untuk saya jadi tidur nyaman saya dapetin 478 dengan cara misalnya gini, dalam hati hitung 4, terus hembuskan, jangan sebelum dihembuskan kita tahan 4 dalam hati, 4 ketukan, tahan 7 ketukan, perlu ditahan loh, karena itu kan mempengaruhi untuk sampai kita akhirnya mindfulness. Sampai 7 baru hembuskan 8 lewat mulut, 3 kali minimal. Nah itu membuat kita kesadaran secara nih fokus terhadap bunyi-bunyi juga, untuk mengembalikan hiruk pikuk pikiran kita nih, banyak banget nih kompleks yang aku pikirin tadi satu hari. Barusan kayak kemarin nih liburan kan, liburan bukan hanya liburan dalam keluarga besar saya, tapi ada pembahasan, ada konten di situ. Akhirnya menjadi pikiran buat saya. Oh solusi, oh saya udah tahu solusinya ini. Tapi jadi buah pikiran kembali mengganggu tidur saya, istirahat saya. Saya kembalikan, saya meditasi, saya relaksasi dengan cara seperti itu, tuh saya merenung gitu loh. Oh iya, semua ini nggak ada tanpa ada skenario yang lebih besar di atas. Saya bagian daripada sistem keluarga besar saya, dan saya sistem yang terkecil ada keluarga kecil saya. Saya harus ada skala prioritas dalam hidup. Jadi memilah-milah sehingga nggak, aduh ini tabrakan ini pekerjaan ini udah segala macam. Nah dengan meditasi begitu, mindfulness mulai dengan cara tadi, saya ambil 3 objek yang bisa saya fokuskan. Suara apa yang dominan ya, misalnya, oh saya mau milih suara AC kan kedengerannya hembusannya. Apalagi di situ ya ada suara TV. Tadi yang negatif jadi positif loh. Yang tadi noise jadi enggak, itu menjadi sesuatu penyesuaian yang terjadi. Oh suara TV. Apalagi, oh masih terdengar nih suara jangkrik habis hujan atau suara kodok gitu kan. Nah, itu yang aku pilih. Terdengar, fokus, lama-lama saya melepaskan itu yang tadi. Fokus saya beralih dengan 3. Lebih santai kan, nature gitu, ke alam ya, dengan dominasi TV ya. Saya nggak hiraukan dengan isinya, tapi saya dengar ada suara ngomong, itu aja akan terjadi pelepasan dengan sendirinya. Memilah tapi memberikan sugesti tentang saya mau istirahat, sampai terdengar ke telinga, ya Allah saat sekarang hamba mau tidur. Saya cuma bilang gitu, saat jam sekarang saya udah cukup lelah, saya mau istirahat ya Allah, begitu. Tapi dengan 3 cara untuk membantunya, mindfulness dengan cara begitu, tidur nyenyak banget, pengalihan perhatian, pikiran, akhirnya saya tidur, saya nyenyak.
Walaupun yang kadang-kadang paginya tuh kok capek ya, kan seharusnya saya optimal ya, seger kembali. Ternyata dalam tidur itu ada mimpi. Nah, ini kan yang menarik. Berarti apakah tadi malam saya belum sepenuhnya melepas? Mimpinya relate nggak sampai kejadian? Bukan. Ada pekerjaan saya yang lama gitu loh, ke bawah mimpi. Oh, yang belum Begitu lepas. belum lepas. Nah, itu yang buat badan saya pagi-pagi pegel-pegel. Padahal kan otomatis, apakah tadi malam perjalanan macet total itu mempengaruhi? Enggak juga, mobil saya matic. Dan di mobil itu saya discuss menarik. Ternyata pas aku mempelajari, oh ada dulu yang belum saya lepas, itu sampai ke bawah sekarang gitu loh. Nah, itu fungsinya. Konseling dan hipnoterapi kita berikan pelayanan buat masyarakat sehingga dia hidupnya lebih damai, lebih nyaman, lebih bahagia. Kok bisa terjadi sama diri saya? Waktu itu saya belum dapat ilmunya, gitu loh. Saya nggak tahu itu kesimpan long term memory itu saya muncul di saat sekarang yang relate, yang menjadi trigger, sih kan? Iya benar. Jadi trigger memunculkan, oh ternyata tuh masih ada yang belum saya lepas, dia muncul dalam mimpi saya. Konsekuensinya fisik saya capek, kok badan saya pegel-pegel ya. Indikatornya gitu. itu ya, berarti Indikatornya itu. begitu bangun pegel itu pasti ada. Pegel. Iya, Biasa gitu nggak? Iya. Kalau misalnya kayak mimpi dari mana, jalan jauh gitu kan? Enggak, Padahal jangan kan kita- jalan-jalan, Apa? mimpi biasa juga bangunnya Pegel ya? Iya kan? Harusnya fresh kan? Iya, Gitu. berarti ada hal yang masih belum dilepaskan Betul. gitu kan. Secara tidak langsung seperti itu Bu Ita. Ya, seru juga ya. Kalau diulik-ulik seru banget gitu maksudnya. Nah, ini kalau ada pemirsa nih yang mau konsultasi atau bisa nggak Bu Lina sebutkan di mana lokasinya atau apa gitu. Ya, kami ini ada di Cibubur. Cibuburnya ya di tengah lah, nggak jauh lah dari spesifiknya ya. Kalau ada tol baru itu Jatikarya, Iya, silahkan tinggal belok aja. Nggak jauh dari lokasi seperti itu, dekat perumahan Citra Grand, depan sekolah dan sebagainya. Ada namanya Jalan Raya Kalimanggis di situ. Nanti Ibu lihat ada rumah psikologi. Kami terbuka untuk siapapun dari kalangan manapun. Pasien saya juga dari Kemang, dari Bekasi, malah yang jauh-jauh, yang dari sini ya seputar lingkungan kompleks, Citra Grand, orang-orang sekitar sini. Nah, tekniknya tidak harus offline, kami pun online bisa. Ketika mereka ada jarak dan waktu itu tidak bisa menjangkau ke kami juga melayani dengan online. Dan tidak menutup kemungkinan di sini ya. Pertama kita akan memberikan kesepakatan melalui konseling dulu. Kita mengetahui dulu persoalannya apa. Terus nanti setelah itu apakah perlu kita lakukan psikoterapi? Bagaimana pendekatan psikologi itu banyak metodenya. Lewat psikoterapi ini kita akan intervensi terhadap pasien-pasien. Bahkan ada yang namanya hipnoterapi juga, kita melakukan pendekatan dengan kondisi sadar, orang sangat susah untuk diberikan sugesti-sugesti positif. Lewat hipnoterapi kita masuk ke alam bawah sadarnya, begitu. Dan ada assessment juga ya, assessment juga. Assessmentnya bukan hanya offline, online, mau minat bakat, mau psikotes, mau bicara bagian penjurusan, bagaimana saya mau kuliah nanti kemana, bahkan sampai rekrutmen maupun placement test, penempatan, promosi juga sampai seperti itu. Itu kalau konsultasi kayak gitu ya, misalnya kita online lebih efektif atau gimana? Apa ada biasanya kan efektif tidaknya bagaimana terjalinnya. Kan gini, kita punya frame. Saya sangat butuh ya guidance ya. Bahasanya kan orang punya masalah itu kan butuhkan validasi, penguatan dari expertnya gitu loh. Sebenarnya dia udah tahu nih solusinya, tapi hanya butuh validasi dari expertnya. Jalan, tidak harus ketemu, tapi dengan online pun bisa. Oh, diakui ya, disepakati oleh expertnya. Itu penguatan buat yang dapat masalah, dapat support gitu loh secara psikologisnya dia. Oh, jadi sebenarnya dia udah tahu ya. Kalau manusia pada prinsipnya begitu. Udah tahu ya, dia cuman tahu. Dia bingung, ini bener nggak? Betul, dia butuh jalan dukungan, gini bener nggak validasi sih tadi. gitu. Nah, apalagi dia kalau mikirin, aduh nanti apa kata orang. Sebenarnya jalannya udah bener gitu, tapi dia butuh validasi. Iya, iya betul. Nah, pemirsa nanti kita cantumin ya itunya apa alamat, nomor telepon, sosial media. Coba bisa disebutkan kali Bu sosial medianya?
Kita ke website ya, Oh, www.hc psikologi HC Holistic Consulting Psikologi. Psikologi. Ya. Nah, itu pemirsa, kalau misalnya mau ada konsultasi atau apa bisa hubungi langsung ke sana, dan nanti juga ada nomor teleponnya bisa dicantumkan. Ya, terima kasih. Ada pesan-pesan lagi nggak Bu untuk pemirsa nih dalam masalah pelepasan, atau nanti kita bahas juga Bu tentang ini Di webinar ya? Ya, di webinar masalah tentang ini, atau ada masalah-masalah ini berlanjut di webinar deh biar lebih seru, lebih dalam lagi. Atau mungkin kita menghadirkan testimoni. Ya, testimoni juga. Terus atau pasien-pasien saya ya, mau berbagi ya. Terus juga nanti kita ada, kan Ibu juga bergerak di bidang hipnoterapi, kita juga prakteknya gitu. Banyak efektif banget nggak ya? Iya. Ini hipno yang diberikan ternyata mempengaruhi perubahan perilakunya. Nanti kita tunggu ya, ada program-program berikutnya yang seperti tadi, permasalahan tadi, semoga bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi. Nah, gimana tadi? Ada pesan untuk pemirsa Citra TV? Artinya begini, pemirsa, kehidupan ini gitu ya, semua so must go on ya. Nggak ada persoalan, kita harus punya pakem berpikirnya begitu. Frame of reference kita, kerangka berpikir kita bahwa hidup itu terus berjalan dan ada skenario besar itu di atas. Kita harus meyakini Allah itu tidak pernah tidur dan tahu persis kapan dan yang tepatnya bagaimana. Kita ikuti, kita jalani dengan sesuai apa yang disajarkan, apa yang disyariatkan, terus tidak melenceng dalam hal itu, kita akan ketemu. Itu basicnya ya. Tapi kalau secara general, secara umum yang terjadi di masyarakat, Anda datang ke ahlinya ketika memang Anda tidak tahu dan bagaimana. Kita punya fungsi sebagai seorang psikolog, kita memberikan insight bagaimana seseorang itu sebenarnya udah tahu persoalannya dan bagaimana solusinya. Kita memberikan insight supaya dia tahu, oh iya betul, validasinya seperti ini, hanya butuh dukungan seperti itu. Akhirnya manusia atau orang-orang tersebut akan mencari solusinya dengan sendiri yang benar, seperti itu. Terima kasih Bu Lina. Pemirsa, sampai ketemu lagi di acara berikutnya, di program-program berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.